Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek besar saya, yaitu aplikasi Warganesia. Warganesia adalah aplikasi berbasis web untuk membantu pengelolaan data lingkungan warga, properti, hunian, dan pembayaran lingkungan sekitar kita. Jadi untuk kedepannya tuh makin gampang menggunakan Warganesia. Contoh, ada komplek yang udah digitalisasi, kita bisa melihat data-data warga yang ada di situ melewati webnya. Jadi lebih mudah untuk menggunakan Warganesia ini. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa bagian utama, yaitu latar belakang, tujuan membuat aplikasi ini, struktur data yang digunakan, implementasi code, hasil ujian, serta analisis kinerja sistem. Nah, latar belakang dari membuat aplikasi ini adalah banyak permasalahan yang sering terjadi dari data pengelolaan lingkungan warga. Adalah data yang masih dicatat secara manual. Contoh, ada yang bayar iuran, mungkin kita kurang tahu, tidak transparan, dan kita tidak tahu uang itu masuk kemana. Makanya Warganesia itu kita buat agar ketua RT bisa mengakses data warga, keuangan, petugas kebersihan, dan gajian satpam yang lain-lain. Oke, untuk selanjutnya itu ada tujuan dari sistem ini, yaitu tujuan dari pembuatan aplikasi Warganesia. Pertama, mempermudah pengelolaan data warga dan properti. Kedua, membantu admin dalam membuat dan memantau tagihan warga. Ketiga, mempermudah proses pencatatan pembayaran. Keempat, menyediakan informasi dan laporan secara lebih cepat dan terstruktur. Lanjut, penjelasan arsitektur sistemnya. Aplikasi Warganesia dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend utama. Untuk tampilan antarmuka, sistem menggunakan Blade, Livewire, Flux UI, dan Tailwind CSS. Nah, di sini ada penjelasan juga struktur data apa sih yang saya pakai. Pertama, ada struktur data relasional, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel database. Contohnya tabel user, bills, payment, properties, roles, dan permissions. Struktur ini dipilih karena cocok untuk menyimpan data yang saling berhubungan. Kedua adalah struktur data tree atau hierarki. Contohnya, pada data akun keuangan yang memiliki parent account dan child account, dengan struktur ini, data dapat disusun bertingkat seperti induk dan anak. Ketiga adalah struktur data graph, terutama pada relasi user, role, dan permission. User dapat memiliki beberapa role, dan role dapat memiliki beberapa permission juga. Relasi seperti ini membentuk hubungan graph karena satu data dapat terhubung dengan banyak data lain. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan implementasi code. Contohnya seperti struktur data apa sih yang di kode ini tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, implementasi struktur tree digunakan pada model akun keuangan. Kedua, implementasi graph digunakan pada fitur role dan permission. Ketiga, terdapat algoritma searching dan filtering pada data tagihan dan data warga yang lain-lain. Pengguna dapat mencari tagihan berdasarkan tahun, bulan, rumah, dan atau properti tertentu. Keempat, terdapat proses sorting pada data tagihan, misalnya menampilkan tagihan terlebih dahulu menggunakan pengurutan berdasarkan ID atau tanggal. Kelima, fitur utama sistem adalah pembuatan tagihan IPL dan verifikasi pembayaran. Saat tagihan dibuat, sistem menyimpan data tagihan beserta item tagihannya. Selanjutnya juga di sini ada hasil pengujiannya. Pengujian dilakukan menggunakan PES atau PHP unit pada Laravel. Beberapa pengujian yang dilakukan antara lain pengujian login tenan, pengujian halaman invoice atau tagihan, pengujian dashboard, pengujian data properti warga, pengujian menu profil, pengujian brand autentikasi, dan pengujian laporan keuangan. Nah, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Tetapi di sini masih banyak bug dikarenakan kita sebagai tim yang mengerjakan masih
memaintenance web tersebut, dan kita juga udah menjalankan web tersebut. Kita bisa akses di warganesia.app. Maka kesimpulan dari aplikasi ini adalah Warganesia berhasil dibuat sebagai sistem berbasis web untuk membantu pengelolaan data warga secara digital. Sistem ini memiliki fitur utama seperti pengelolaan warga, properti, tagihan, pembayaran, dan hak akses pengguna. Selain itu, sistem juga menerapkan beberapa struktur data seperti relasional, trees, graph. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur utama berjalan dengan baik. Demikian presentasi dari saya mengenai proyek Warganesia. Saya menyadari bahwa sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan fitur notifikasi yang lebih lengkap, dashboard analitik, atau integrasi pembayaran yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.